Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Amalia di sini. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada sesi minggu yang kedua untuk pelajaran ekonomi kelas 11 MS dan kelas 11 IIS. Untuk minggu ini kita akan masuk kepada metode perhitungan pendapatan nasional. Namun sebelum kita masuk kepada materi, kita akan bahas dulu tugas kalian minggu yang kemarin. Ini dia jawaban untuk tugas kalian minggu kemarin. Ini dia ya. Jadi ini jawaban untuk tugas minggu yang kemarin. Jadi yang pertama adalah pengertian PDB. PDB itu kepanjangannya adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Jadi PDB atau GDP itu sama. Hanya saja PDB itu berbahasa Indonesia sedangkan GDP itu berbahasa Inggris. Jadi ringkasnya adalah seperti ini. Jadi adalah jumlah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh faktor produksi Indonesia maupun faktor produksi asing tetapi harus tinggal di Indonesia. Jadi orang Indonesia ditambah dengan orang asing yang tinggal di Indonesia. Jadi ini berdasarkan wilayah tempat tinggal. Sementara yang nomor 2 PNB adalah produk nasional bruto. Ini bahasa Indonesianya, sedangkan bahasa Inggrisnya disebut dengan GNP. Itu sama. Jadi tadi PDB sama dengan GDP. Sekarang yang kedua PNB sama dengan GNP. Ini sama ya nak ya. Jadi kalau yang tadi berdasarkan wilayah tempat tinggal, kalau yang sekarang ini berdasarkan kewarganegaraan. Jadi PNB atau GNP itu adalah seluruh pendapatan orang Indonesia, baik dia tinggal di Indonesia maupun dia tinggal di luar negeri. Atau kalau misalkan kita kasih contoh lain, misalkan PNB Arab Saudi, berarti pendapatan orang Arab Saudi baik dia tinggal di Arab Saudi maupun dia tinggal di luar negeri. Jadi yang kedua ini berdasarkan kewarganegaraan. Kemudian untuk soal nomor 3, di sini rumus menghitung GNP. GNP itu sama dengan PDB ditambah produk neto luar negeri. Di mana rumus produk neto luar negeri adalah seperti ini. Bisa kalian lihat pada kotak yang berwarna biru. Kemudian ibu kasih contohnya di bawah sini. Oke, saya rasa tidak ada yang sulit. Kalian cermati saja contohnya. Kemudian pada slide berikutnya barulah kita masuk pada materi minggu ini, yaitu bagaimana menghitung pendapatan nasional. Ini dia. Bagaimana menghitung pendapatan nasional. Jadi yang pertama kita menggunakan rumus yang pertama adalah pendekatan ini yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Rumusnya bisa kita lihat di dalam kotak biru ini, kemudian contohnya ibu berikan di bawahnya. Ya, ini yang pertama, rumus pendekatan pendapatan. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada rumus pendekatan pengeluaran. Ya, ini dia rumusnya di dalam kotak, kemudian contohnya juga ibu berikan di bawah sini. Kemudian selanjutnya dengan pendekatan produksi. Ini dia. Kemudian ini rumusnya dalam kotak biru, kemudian contohnya di bawah sini. Jadi untuk mencari jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, jadi kalian harus cari satu produk yang saling berhubungan. Misalkan di sini pakaian. Pakaian itu awalnya adalah dari kapas, kemudian kapas menjadi benang, kemudian benang menjadi tekstil, tekstil menjadi dipotong pada industri garment, kemudian baru dijual sebagai pakaian jadi. Jadi ini nilai outputnya atau nilai barangnya, kemudian ini nilai inputnya atau bahan bakunya. Sehingga nanti di sini nilai tambah adalah harga jual atau harga output dikurangi harga input. Kemudian setelah ini baru kalian jumlahkan dari atas ke bawah sehingga inilah besarnya pendapatan nasional. Jadi kalau ditanya berapa besarnya pendapatan nasional, maka kalian menjawab adalah jumlah daripada seluruh nilai tambah. Begitu ya. Nanti kalian ada tugas pada slide yang terakhir membuat contoh yang sama dengan apa yang ibu buat ini. Oke.
Kemudian slide selanjutnya adalah ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan bahwa menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran juga dapat digunakan untuk menghitung besarnya GDP atau PDB. Jadi kalau kalian disuruh mencari GDP atau PDB ini sama saja, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, maka kalian bisa menggunakan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau bisa menggunakan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Kemudian yang kedua, bila dalam perhitungan nanti ada salah satu komponen rumus yang tidak ada angkanya atau tidak diketahui besarnya, maka tidak usah dipaksakan, tinggal kalian ganti dengan angka 0 saja. Misalkan NI sama dengan W plus I plus R plus PF, maka I-nya tidak ada misalkan, maka I-nya tinggal diganti dengan angka 0 saja. Jadi tidak usah bingung, ya, demikian. Kemudian yang terakhir, ada tugas kalian yang terakhir. Ini dia tugas terakhir untuk sesi ini adalah ini, kalian baca 1, 2, 3, 4. Jadi kalian coba hitung berapa sesuai dengan yang contoh yang Ibu berikan. Kemudian seperti biasa tugas dikumpulkan, kemudian ditulis di buku, difoto, lalu dikirim ke WA Ibu, ya. Demikian untuk perjumpaan kita minggu kedua ini. Tetap semangat, tetap sehat, senantiasa berdoa supaya Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.